Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys ya, kembali lagi di Babam Channel. Ya, pada kesempatan kali ini nih, BFC ingin membahas tentang silsilah keturunan ya. Jadi setiap orang itu pasti punya nasab, punya silsilah keturunan. Ya, khususnya bagi para spiritual ya, praktisi spiritual tuh pasti ya di dulunya memiliki leluhur yang mempunyai kemampuan spiritual ataupun kebatinan. Contohnya nih seperti saya nih. Ini saya contohkan nih. Ini saya mendapat silsilah ini awalnya dulu membaca itu dari peninggalan kakek saya. Tapi ini saya memperkecil dalam arti yang saya ambil tuh keturunannya fokusnya ke saya gitu. Karena saya yang mencari ya. Kalau kakek saya kemarin tuh sampai eh, sepupu-sepupunya pun dibuat dia gitu. Tapi karena saya tidak memahami terlalu banyak tentang sepupu-sepupu eh, yang kakek saya punya gitu kan. Jadi saya fokusnya ke saya gitu, dari kakek orang tua saya baru ke sayanya, dan mungkin sepupu-sepupu orang tua saya dan sepupu saya gitu ya. Jadi di sini saya ambil silsilah keturunan itu ayah dan ibu ya, ayah dan ibu, dan di sini ada beberapa, mungkin saya nggak bisa ini ya, contohnya nih. Oke, jadi di sini dari sebelah ayah ada satu, dua, tiga, empat. Berarti dari sebelah ayah saya keturunan yang keempat. Ya. Lalu dari sebelah ibu satu, dua, tiga, empat, lima, dan saya keenam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Saya keturunan yang keenam. Nah, jadi silsilah keturunan ini ada kaitannya dengan khodam pendamping ya. Jadi ketika salah seorang dari leluhur kita ini atau buyut saya ini memiliki kemampuan kebatinan dan memiliki khodam pendamping, maka ketika ia meninggal gitu kan, pastinya khodam-khodam itu akan mencari keturunannya yang sesuai dengan orang yang ia dampingi terdahulu. Nah, dari segi karakternya segala macamnya. Nah, makanya nanti ketika khodam ini turun mungkin ke saya, contoh ke saya akan memiliki karakter yang mungkin persis sama dengan leluhur saya dulu, dari segi karakter, cara bicara, pola pikir yang mungkin bahkan pola pikir saya, misal contoh saya usia misal 15 tahun dan pola pikir saya itu sudah seperti orang yang 30 tahun atau 5 tahun di atasnya, 15 ke 20 gitu, atau ke bahkan bisa lebih jauh lagi pola pikirnya. Nah, itu karena efek dari energi leluhur yang ada di diri saya guys. Nah, jadi itu sering terjadi saya rasakan. Setelah saya memahami, saya sadari saat ini banyak memang yang dulu-dulu itu kayak di luar nalar saya gitu. Pola pikir saya itu jauh gitu, dalam arti anak-anak usia 5 tahun berpikirnya tentang mungkin segala macam bermain ataupun apa, ataupun usia ibarat kita bilang belasan tahun ya, saya udah mikirin misalnya bisnis gitu, dalam arti contohnya kayak mana caranya mencari tambahan uang jajan gitu. Ya, dan itu pernah saya alami di usia saya masih belasan tahun, masih duduk di sekolah sanawiyah ya, sanawiyah. Saat itu saya bersekolah di sanawiyah bengkel, pasar bengkel. Nah, itu saat itu saya sudah memikirkan bagaimana saya mendapatkan uang tambahan untuk jajan saya sendiri, walaupun hanya sebatas uang jajan gitu, biar berlebih gitu. Nah, itu saya sudah alami. Jadi saat saya semakin dewasa dan saya semakin memahami bahwasanya pengalaman-pengalaman yang dulu terjadi itu adalah penempahan diri agar mental saya siap saat ini. Karena uh, perjalanan spiritual itu luar biasa, efeknya, dampaknya, baik ya, dia memakan batin dan mental. Kalau kita tidak siap, maka ya
dampaknya itu pastinya negatif. Tapi karena mungkin dengan izinnya kuasa, dengan kesadaran diri yang kuat, sehingga saya bisa melewati beberapa hal yang memang rentan mungkin untuk saya gitu, dan saya sudah memprediksi itu. Saya tidak bisa ungkapkan di sini, tapi saya pernah kayak mungkin kita bilang menjengkali diri saya sendiri gitu. Kalau saya tidak bisa melewati hal ini ataupun melewati cobaan yang ini, dan ini memang mutlak harus saya lewati. Kalau saya gagal, saya selesai gitu. Nah, itu pernah saya alami, dan alhamdulillah dengan izin Allah, berkat Rasulullah gitu kan, saya mampu pelan-pelan, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah melalui itu semua. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang mungkin juga sama mengalami perjalanan spiritual, mudah-mudahan bisa sukses juga ya, bisa berhasil juga dalam penempaan dirinya ataupun pengembangan mentalnya dalam menjalani hal-hal spiritual. Ya mungkin itu aja ya. Ini adalah kaitannya antara silsilah keturunan dengan khodam pendamping ya, dan juga proses yang akan kita jalani. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.